Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Ita Rahmania Kusumawati, SSSSI MA. Saya akan mempresentasikan tentang tema broken home. Broken home adalah istilah yang merujuk pada keluarga yang tidak lagi hidup bersama akibat berbagai alasan seperti perceraian orang tua, kematian salah satu atau kedua orang tua, atau perpisahan lainnya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan anak-anak dari latar belakang keluarga broken home memiliki perilaku negatif, karena kondisi jiwa dan mental anak-anak tersebut sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Masalah yang ada dalam keluarga dapat berupa interaksi antar anggota keluarga yang kurang harmonis, adanya perpecahan dalam rumah tangga, kondisi ekonomi yang kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup, kurangnya perhatian orang tua terhadap prestasi belajar pada anak-anaknya di sekolah, seperti kurangnya motivasi belajar. Hal ini merupakan akibat dari keluarga latar belakang broken home yang berdampak pada kesejahteraan psikologis remaja. Sikap tidak dewasa merupakan bagian dari sikap egoisme dan egosentrisme. Egoisme merupakan sikap yang selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sedangkan egosentrisme merupakan sikap yang selalu mengutamakan dirinya sebagai titik perhatian. Ekonomi juga termasuk faktor mempengaruhi broken home. Hal ini disebabkan orang tua yang beranggapan bahwa anak hanya perlu makan, namun tanpa mereka sadari bahwa perhatian dan kasih sayanglah yang paling utama untuk memberikan kepada anak. Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyesuaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan oleh orang dewasa. Perilaku sosial yang cenderung nakal dan menyimpang ini salah satu faktornya adalah broken home. Akhir-akhir ini banyak keluarga yang rentan terhadap broken home, persoalan yang melatar belakangnya pun semakin komplit. Faktor penyebab yang sangat bervariasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing keluarga, seperti contohnya pernikahan dini, adanya keterpaksaan dalam pernikahan, dan lain sebagainya. Kondisi rumah tangga yang broken home ini sangat mempengaruhi pada perkembangan mental anak-anak dan juga dapat membuat anak depresi. Sehingga tidak jarang anak-anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku yang menyimpang. Kebahagiaan merupakan harapan bagi setiap orang, termasuk remaja atau seorang anak. Akan tetapi perceraian antara kedua orang tua juga dapat berdampak pada kebahagiaan seorang remaja atau anak. Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebahagiaan pada remaja yang terjadi korban dari keluarga orang tua bercerai atau berpisah. Dari pengumpulan data tersebut, penelitian memperoleh data dengan menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek yang dipilih, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Kebahagiaan bisa terjalin dari komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, apalagi hubungan antara ibu khususnya yang dari waktu ke waktu telah merawat sang anak hingga dewasa. Hasil penelitian yang didasarkan pada pola komunikasi antara kedua orang tua dan anak dalam sebuah keluarga yang broken home menunjukkan kurangnya waktu untuk anak karena keegoisan maupun kesibukan orang tua yang sudah bercerai atau berpisah. Juga dapat menyebabkan kurangnya perhatian orang tua kepada anak dalam hal kebutuhan psikologisnya. Pada akhirnya terjadi perceraian antara suami istri karena beberapa faktor di atas. Hubungan antara ibu dan anak memang telah terikat sejak anak masih di dalam kandungan. Bisa kita lihat bagaimana sang ibu merawat sang anak ketika masih di dalam kandungan, dan ketika melahirkan pun sang ibu bahkan mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan sang anak tercinta. Ketika beranjak dewasa, bahkan dewasa, hubungan antara ibu dan anak biasanya terjadi sangat erat antara keduanya, baik dalam berkomunikasi, berperilaku, dan lain sebagainya. Menurut saya, hal yang paling penting dalam sebuah hubungan keluarga adalah komunikasi yang baik antara ibu dan anak. Ibu merupakan tempat di mana anak menyampaikan segala hal yang mereka keluh kesahkan. Ibu menjadi tempat mereka bercerita,
dan ibu merupakan seorang pendengar yang baik bagi anak-anaknya. Maka dari itu, hubungan antara ibu dan anak tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Itulah mengapa komunikasi merupakan faktor terpenting dalam sebuah hubungan antara ibu dan anak. Orang tua merupakan pihak yang paling utama dalam menjalankan fungsi pengasuhan meskipun dalam kondisi broken home. Kakek dan nenek dapat melakukan pengasuhan tapi tidak bertanggung jawab penuh. Harus tetap ada fungsi orang tua agar perkembangan anak berkembang optimum. Perbedaan pola asuh yang diterapkan oleh ibu serta ketidakkonsistenan dalam pengasuhan kakek dan nenek dapat berdampak pada aspek kemandirian anak yang tak berkembang secara baik dan pastinya hendak berdampak ke hidup anak di masa mendatang. Akan tetapi perkembangan anak akan berkembang dengan optimum bila memberikan rangsangan yang baik dan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tema peradaban Islam. Islam di Indonesia disebarkan, diajarkan, dan dianut dengan cara yang damai, tanpa paksaan. Ada beberapa faktor teori tentang sejarah kedatangan Islam di Indonesia. Keragaman teori disebabkan oleh fenomena kompleksitas, yaitu Islam tidak berasal dari suatu tempat atau negara, juga tidak dibawa oleh satu kelompok orang, dan tidak pada saat yang sama Islam dikembangkan oleh ulama melalui 3 saluran, yaitu yang pertama budaya, yang kedua struktural, dan yang ketiga ekonomi. Agama yang diyakini para penduduk tidaklah hanya satu akan tetapi bermacam-macam, di mana agama tersebut memiliki sejarah besar sejak proses masuknya sampai proses perkembangannya sampai sekarang. Di bawah kepemimpinan para khalifah, agama Islam mulai disebarkan lebih luas lagi ke berbagai penjuru. Sejarah pun mencatat kepulauan-kepulauan di Nusantara merupakan daerah-daerah yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar. Di dunia, Islam adalah salah satu agama yang memiliki penganut terbesar di dunia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat, Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Khalifah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah atas dasar pemufakatan dan permusyawaratan para pemuka-pemuka kaum muslimin dan disetujui oleh jamaah muslimin tanpa ada peninggalan calon dari Rasul. Ternyata keislaman Abu Bakar paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman lainnya. Hal itu karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Hal ini memang dapat terjadi karena hubungan yang dimilikinya dengan 3 imperium besar tersebut, dan juga akibat meluasnya wilayah kekuasaan yang memerlukan suatu pengaturan yang lebih rapi. Khalifah ketiga yang bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah merupakan khalifah yang berasal dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran diajak oleh Abu Bakar dan menjadi salah satu seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Imam Ahmad bin Hambal merupakan salah seorang intelektual Islam, ulama besar yang sampai hari ini mazhabnya berkembang di seluruh penjuru dunia. Tidak dipungkiri bahwa latar belakang sosial politik merupakan bagian dari proses muncul, tumbuh, dan perkembangannya mazhab Hambali hingga saat ini. Paper ini merupakan penelitian deskripsi dengan pendekatan historis dalam dunia kontemporer. Konflik-konflik yang paling mudah penyebaran dan sangat penting sekaligus paling berbahaya bukanlah konflik antar kelas sosial, antar golongan kaya dengan golongan miskin, atau antar kelompok-kelompok kekuatan ekonomi, tapi konflik antara orang-orang yang memiliki entitas budaya yang berbeda-beda. Agama telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik, penindasan, dan kekerasan. Agama telah menjadi tirani di mana atas nama Tuhan orang melakukan kekerasan, penindasan, melakukan ketidakadilan, dan pembunuhan, terlebih jika
yang memaksakan kehendak adalah penguasa. Sebaliknya, jika dilihat dari karakter agama yang sesungguhnya secara umum mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian, jikapun berbeda, itu adalah rahmat bagi umat sebagai semestinya. Kekerasan tidak termasuk dalam domain agama dan keberagamaan. Islam mengajarkan bagaimana membentuk budaya dan proses menuju pembentukan peradaban lebih lanjut dalam perkembangan kehidupan manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh Islam sebagai agama memiliki konsep aturan sehingga harus diimplementasikan dalam kehidupan manusia untuk mencapai peradaban yang sempurna. Keterbelakangan bangsa Arab disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, masyarakat memiliki watak keras dan primitif yang tidak terdorong oleh beragama. Kedua, kondisi geografis wilayah Jazirah Arab didominasi oleh padang pasir sehingga masyarakat yang nomaden berpindah-pindah. Ketiga, minimnya pengetahuan ilmu yang dimiliki oleh masyarakat pada saat itu. Keempat, kondisi ekonomi yang kurang stabil. Kelima, kondisi sosial politik diwarnai oleh perebutan kekuatan politik. Melalui ajaran-ajaran yang diberikan Nabi Muhammad SAW, inilah membuka pikiran penduduk Jazirah Arab yang awalnya primitif menjadi beradab, memiliki watak yang keras menjadi santun dan lembut. Islam bukan hanya sekedar agama, melainkan kekuatan yang hidup dalam sebuah peradaban besar di tengah masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.